Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Hari ini spesial atas permintaan saya ke teman-teman yang mempersiapkan gugatan. Jadi dari salah satu YouTube saya menemukan ada satu informasi bahwa teman-teman para Nusantara Madiun itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya pada kesempatan di forum chat YouTube saya ajak untuk lawyernya atau kuasa hukumnya bisa berbagi cerita idenya kayak apa dan seterusnya, karena menurut saya ini mungkin perlu ada kejelasan ide seperti apa dan seterusnya sehingga semuanya menjadi lebih terbuka, mengetahui duduk permasalahannya. Dan hari ini gelar gugatan dana desa di MK oleh tim Parada Nusantara di Kepoin Desa Spesial. Kenapa Kepoin Desa Spesial? Karena tidak seperti biasanya Kepoin Desa ada di jam 10 sampai 11. Ini karena lawyer pasti punya banyak kesibukan di hari kerja. Oleh karenanya kemudian dimintakan habis maghrib, kita sepakati habis maghrib untuk kemudian kita gelar supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Beberapa yang perlu kita sampaikan ke rapat desa bahwa selain ada Zoom meeting yang kita buka terbatas kepada mereka yang memang tertarik, itu harus melakukan komunikasi ke WA official TV Desa 083 kali 01 31 71 60 untuk kemudian akan mendapatkan ID dan passwordnya. Jadi memang kami terbatas supaya lebih efektif kita berdiskusi. Kemudian bisa disaksikan di channel YouTube kita, bisa komentar di situ, di chatting itu nanti kita akan sampaikan. Kita juga akan menyampaikan juga bahwa acara ini juga disiarkan langsung melalui satelit merah putih kita punya, dan kita ada siaran di situ. Tadi ada Mas Mukoam, oke Mas Mukoam, ini alhamdulillah Mas Mukoam berkenan hadir untuk mengikuti bedahnya seperti apa, sudah saya jadikan co-host. Jadi tanpa berpanjang kata, ini Mas Soleh yang nama Soleh ini Soleh yang dari lawyer, bukan Mas Dimyati? Ya, benar. Oke, saya jadikan co-host, jadi bisa langsung membuka mic sendiri untuk kemudian bisa menyampaikan, atau karena saya yakin teman-teman di sini pasti bisa menjaga, jadi nanti saya akan unmute semuanya, unmute untuk mereka-mereka yang secara khusus memang saya harapkan bisa ikut berbicara. Langsung ke Mas Dimyati nih, kayaknya karena Mas Soleh belum on di videonya. Mas Dimyati, idenya seperti apa nih? Ide kemarin sudah kita bedah, kemudian cerita lanjutannya seperti apa? Apakah memang sudah proses berjalan, ini berproses mengajukan gugatan, atau memang sudah diajukan, atau bagaimana? Silakan. Terima kasih desa di seluruh Indonesia. Yang jelas menindaklanjuti pertemuan di Pati, Parada Nusantara dan BPDI sepakat untuk mengambil langkah konstitusional untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, khususnya terkait pasal 28 ayat 8 yang mana menyatakan tidak diberlakukannya pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000. Saya sekarang setelah perjalanan dari Pati, akhirnya kita konsolidasi dengan beberapa tim, praktisi hukum, pakar hukum, untuk mendiskusikan
pasal demi pasal, unsur-unsur yang ada di dalamnya, tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, hak-hak konstitusi yang dilanggar, maka akhirnya kita tim barisan kita kayaknya bermasalah. Audionya kurang oke. Suaranya resak-resak. Boleh banget. Lanjut. Oke. Untuk gugatan sudah final. Yang dari ini masih ada perbaikan beberapa hal, Mas Soleh dan mungkin besok, rencana besok lah, rencana hari karena belum selesai. Itu yang saya sampaikan. Ini maksudnya beliau masalah sudah ada di ruangan, sudah aktif. Selamat malam Mas Soleh. Selamat malam Mas. Wih, sibuk luar biasa ini, malam-malam masih perjalanan. Terima kasih sudah bergabung. Mas Soleh, boleh berbagi cerita, mungkin sebelum berbagi cerita menceritakan Mas Soleh dulu nih, kayaknya banyak sudah melakukan aksi-aksi hukum yang luar biasa, kemudian kenapa jadi tertarik dengan menerima kuasa dari teman-teman, dan celah-celah apa sebenarnya ini yang kita bisa cermati. Silakan Mas Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti lagi cari kafe atau apa untuk nongkrong aja. Kalau dari dalam mobil kayak ini nggak nyaman. Cuman ini karena masih di tol menuju ke Prigen, jadi cari tempat yang bagus. Nah, saya memang orang yang suka membuat terobosan hukum di Mahkamah Konstitusi. Bulan lalu pun menang di Mahkamah Agung terkait gugatan kenaikan BPJS. 2 tahun yang lalu saya mendampingi teman-teman taksi online yang mereka diwajibkan untuk memasang stiker, ya alhamdulillah juga menang. Jadi memang ada beberapa. Sekarang ini saya juga lagi ada sidang di MK terkait Undang-Undang Karantina Kesehatan, di mana pemerintah tidak berani mengambil kebijakan lockdown dikarenakan ada ketakutan untuk memberikan makan kepada semua penduduk, padahal menurut kita ya mestinya penduduk atau orang itu ditafsirkan sebagai orang miskin. Kalau orang kaya kayak Dimyati, kayak saya ini kan ya mestinya nggak perlu makan ditanggung oleh negara kan itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh Dimyati terkait persoalan munculnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, di mana ada salah satu pasal yang di situ membatalkan terkait dana desa. Coba saya bacakan aja supaya nanti kita jernih, karena persoalan ini menurut saya adalah persoalan yang krusial. Ini di tol Surabaya apa tol Jakarta ya, Mas? Tol Surabaya. Tak pikir tol Jakarta, tol Jakarta mampir nang studio sisan. Lanjut. Ini pasal 28 ayat 8 berbunyi, pasal 72 ayat 2 beserta penjelasan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5495. Nah, terakhir itu kan klausulnya begini. Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan peraturan pengganti undang-undang.
Nah, Ya. kalau kita membaca pasal 28 ayat 8 ini, maka yang namanya dana desa itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Ada yang mengatakan, oh tidak berlaku dengan dihapus itu tidak sama. Bagi saya sama. Intinya oleh oleh pasal 28 ayat 8 ini terkait dana desa sudah dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlaku ya menurut saya dicabut, dihapus sudah kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal ini tidak sinkron dengan pasal 2 ayat 1 huruf I. Saya bacakan supaya ini jelas. Huruf I menyatakan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, refocusing, penyesuaian alokasi dan atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Jadi kalau dalam pasal 2 itu tidak ada namanya menghapus, yang namanya tidak berlaku itu tidak ada. Artinya kalau teman-teman punya pendapat bahwa dana desa itu tidak dihapus, monggo. Kalau itu mengacu kepada pasal 2 ayat 1 huruf I ini. Tetapi untuk pasal 28-nya tidak demikian. Makanya ini bisa dikatakan jebakan Batman. Tidak ada jaminan nanti misalnya dana desa tahap ketiga itu bisa dikucurkan kalau itu mengacu kepada pasal 28. Yang harus dipahami oleh teman-teman, menurut saya pasal 72 Undang-Undang Desa itu adalah jantung dari Undang-Undang Desa. Meskipun ada di situ mengatur banyak pasal, Pilkades, BPD, dan lain-lain, tapi ketika dana desa itu dihapus, ya rohnya sudah hilang. Bagaimana pembangunan itu bisa berjalan kalau tidak ada bantuan dana desa dari APBN kita. Kalau kita mengacu kepada pasal 23 ayat 1, di mana APBN itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran itu tentu tidak bisa dipahami sepotong-sepotong. Harus dipahami kalau misalnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, jalan tol dari Jakarta, Surabaya, Probolinggo, Malang, itu belum tentu dinikmati oleh orang-orang desa. Pembangunan bandara misalnya, belum tentu dinikmati orang desa. Bagaimana jalan desa, bagaimana irigasi, bagaimana sekolah PAUD, itu tidak berkaitan langsung dengan infrastruktur yang tadi saya sebutkan. Maka itu bisa dilakukan, kemakmuran rakyat itu bisa diwujudkan kalau dana desa itu tetap ada. Bahwa terkait sekarang ini ada COVID-19, itu harus dimaklumi karena keuangan kita, keuangannya masih belum stabil, diutamakan untuk BLT. Monggo tidak apa-apa. Ada penundaan transfer dana desa, monggo tidak apa-apa. Tapi kalau itu menghapus, maka konsekuensinya sampai kapanpun itu tidak akan bisa ada lagi dana desa. Kecuali pasal 28 ini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi kalau kita mau pengen cepat perubahan. Tapi kalau perubahannya lambat, maka harus ada undang-undang baru yang itu menganulir pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 tahun 2020. Tapi untuk membuat undang-undang baru prosesnya panjang, harus masuk prolegnas dan lain-lain. Itu tidak mudah kan itu loh. Yang harus dipahami oleh teman-teman desa, terutama perangkat-perangkat desa, pemerintah kita ini sudah banyak melakukan jebakan Batman, di mana dalam kondisi krisis, saya kasih contoh, berani menaikkan BPJS. Orang tidak menyangka, saya tidak menyangka menang, ternyata 1 bulan kemudian BPJS dinaikkan nanti pada tanggal 1 Juli untuk kelas 2 dan kelas 1. Orang nggak menyangka loh, katanya ini krisis. Kenapa pemerintah tidak berempati? Enggak, nyatanya pemerintah tetap berani. Itu satu. Yang kedua, tiba-tiba dalam penarikan tarif listrik dengan dalih apapun, tiba-tiba sekarang ini banyak warga yang merasa ada kenaikan drastis dengan alasan kalau PLN mengatakan ini tidak
meteri, tidak dicatat, bla bla bla. Apapun yang penting kondisi krisis kita sudah menjerit tapi ditambahi lagi dengan tarif yang naik. Juga tiba-tiba mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 terkait tabungan tabungan perumahan rakyat yang kita semua diwajibkan untuk ikut nabung. Meskipun saya sudah punya rumah tetap diwajibkan ikut. Meskipun pekerja level direktur tetap wajib ikut. Jadi kita semua sekarang itu meskipun merasa kondisi ekonomi kita lagi sulit, pemerintah pikirannya nggak begitu. Mereka tetap menaikkan, dan nggak ada jaminan dengan pencabutan ini meskipun muncul peraturan Menteri Keuangan nomor 50 terkait prosedur transfer penggunaan dana desa, monggo, tapi apakah bulan depan itu tetap berlaku? Apakah 3 bulan kemudian tetap berlaku? Nggak bisa kalau ini mengacu kembali ke pasal 28. Jadi kenapa saya usulkan pasal 28 ini harus diuji di Mahkamah Konstitusi, tujuannya sederhana, supaya ada kepastian hukum apakah memang pasal 28 itu tetap berlaku, sementara ada pasal 2 ayat 1 huruf I yang menyatakan dana desa itu masih tetap ada. Di satu sisi pasal 28 menyatakan tidak berlaku. Jadi kita butuh kepastian hukum yang bisa melakukan itu hanya Mahkamah Konstitusi, sebab Mahkamah Konstitusi ini memang punya kewenangan menganulir, menafsirkan, membatalkan kata maupun frase kata maupun kalimat. Bahkan undang-undang pun, satu undang-undang beserta isinya pernah dibatalkan oleh MK, yaitu terkait undang-undang air. Nah, saya ingin supaya ini ada kesadaran bersama bagi kita semua, terutama teman-teman di desa. Kita ini kan tidak ada batas lagi antara desa dan kota dengan internet ini. Semua sudah bisa kita baca, oh ini ada kepentingan apa kan gitu loh. Jangan kita melihat, oh sekarang dana desa masih ditaruh. Jangan. Tetapi kita harus antisipasi kalau ternyata bulan depan itu betul-betul tidak diberlakukan atau dana desa ini dicabut, ya sudah selesai semua. Tapi kalau kita sekarang sudah mengajukan gugatan, moga-mogaan nanti Mahkamah Konstitusi cepat menggelar sidang karena ini sangat urgent demi kepastian puluhan ribu desa di Indonesia ini. Ya mau tidak mau kita harus sadar, kita harus bangun dari tidur, kita siap-siap bahwa ini apakah ini ada hidden agenda dari pemerintah terkait pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 tahun 2020 ini, Mas. Oke, menarik. Yang tadi disampaikan, saya mencoba mencermati, nanti teman-teman yang bergabung di Zoom juga bisa ikut memberikan komentar, silakan nanti resen. Tapi yang tadi Mas Soleh sampaikan, ada dalam catatan saya, satu bahwa tentang pasal yang kemudian menghapus Undang-Undang Desa pasal 72 dengan penjelasannya. Kemudian satu sisi disampaikan bahwa ada pertentangan dengan pasal di atasnya tentang keuangan transfer daerah, dana desa dan seterusnya. Saya mencoba melihatnya adalah bahwa di dalam istilah tidak berlaku itu kan ada di dalamnya pasal dan penjelasannya. Nah, bagian penjelasan itu sebenarnya bagian yang menurut saya menjadi penting untuk teman-teman pahami adalah adanya 10% on top, artinya 10% itu dari transfer daerah di luar dana alokasi khusus kalau tidak salah. Artinya kalau mau menggugat sebenarnya negara sudah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi amanah undang-undang itu sejak dari alokasi dana desa yang tidak sebesar angka yang diperintahkan oleh undang-undang. Ini menurut saya. Bahwa kemudian ada kondisi seperti ini, ya sebenarnya apakah itu bagian dari karena tidak bisa memenuhi yang kewajiban 10% yang jelas tegas
di penjelasan itu kemudian itu bisa terabaikan, tetapi masih ada di pasal di atasnya tentang bahwa akan ada penyesuaian dan seterusnya. Kira-kira gimana, Mas Soleh? Saya melihatnya ini bagiannya bukan bagian bahwa kemudian menghilang, artinya oke lah secara bahasa itu, secara bahasa hukum bahwa itu tidak berlaku, maka ya itu tidak berlaku walaupun dengan kondisional tertentu. Ada penjelasan tentang keuangan dan seterusnya. Ibarat kata ya kalau negara bangkrut ya gimana ceritanya masih harus memenuhi kewajiban itu kan? Gimana Mas Soleh? Jadi ketika kita bicara apakah memang negara ini mampu atau tidak, ya kan? Ini nanti di Mahkamah Konstitusi kita butuh ahli ekonomi, apakah memang negara ini tidak mampu ketika memenuhi pasal 72 terkait transfer dana desa itu. Di sisi yang lain ada dana, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu pemerintah itu ngasih bantuan kepada BUMN untuk suntikan itu sekitar ratusan triliun itu di situ. Nah, itu menjadi persoalan, maka itu bukan ranah saya untuk menganalisis keuangan kita ini mampu atau tidak, tetapi saya lebih melihat bahwa ini terkait pembangunan. Maka pembangunan makro itu kalau dipahami tidak hanya di kota, tapi juga di desa. Nah, di desa tentu tidak sama desa yang dekat dengan ibu kota, dengan desa yang ada di Papua, dengan ada yang di Sulawesi, di Ambon, nggak sama. Maka dana desa itu menjadi penting bagi pembangunan desa-desa itu ketika dana itu bisa dialokasikan betul, dimanfaatkan betul oleh masyarakat desa. Satu. Yang kedua terkait tadi misalnya, oh ini tidak memenuhi 10%. Loh, kalau negara tidak memenuhi tidak hanya soal ini masih diatur dalam undang-undang. Undang-undang dasar itu mengamanatkan APBN itu 20% harus alokasi pendidikan. Tapi kita memang tidak mampu sehingga ya paling nggak sampai 10% alokasi pendidikan itu dari akumulasi keseluruhan APBN kita. Dan itu sudah beberapa kali digugat di MK, dikabulkan, ya tetap nggak dilaksanakan karena memang konsekuensinya tidak mampu. Nah, tetapi ketika dana desa ini problemnya adalah menurut saya bukan soal mampu dan tidak mampu, tapi ini soal goodwill, soal kemauan, apakah memang dengan kondisi COVID-19 ini menjadikan dana desa itu harus dihapus. Bagi saya itu nggak bisa, tetap harus ada. Soal kemampuan, oh berarti untuk tahun ini karena ada COVID, sehingga yang misalnya dari alokasi puluhan triliun, misalkan 70 triliun, oh diubah menjadi 50 triliun kalau itu tidak mampu. Bukan menghapus loh ya. Kalau menghapus itu namanya memang tidak punya kemauan bagaimana pembangunan itu betul-betul merata, dirasakan oleh orang kota juga oleh masyarakat pedesaan kan itu loh. Artinya ketika kemudian Perpu itu sudah menjadi undang-undang, komitmen terhadap desa itu juga anggota dewan perlu dipertanyakan gitu Mas. Ya sayangnya kalau saya baca ini kan problem di pasal 28 tidak hanya ayat 8-nya, ada beberapa ayat itu yang kalau kita baca itu juga bermasalah gitu loh. Yang perubahan APBNP tidak perlu komunikasi dengan teman-teman DPR, tapi di sisi yang lain masih ada pasal yang tidak dicabut, yang pengesahannya harus mendapatkan persetujuan dari teman-teman DPR. Jadi itu kalau dibaca banyak memang pasal-pasal di dalam Perpu yang sudah menjadi undang-undang ini bermasalah. Tetapi sayangnya kemarin kan dari Perpu menjadi undang-undang itu kan tiba-tiba oleh teman-teman DPR diterima apa adanya tanpa catatan-catatan yang bukan kerumitan tapi keruwetan karena ketergesa-gesaan itu sehingga tiba-tiba membuat Perpu lah nomor 1 tahun 2020. Berarti ini termasuk juga memang DPR bermasalah ketika kemudian Perpu jadi undang-undang tidak dicermati dan langsung di ACC. Mungkin itu juga bagian yang bisa jadi sebagai indikasi bahwa memang desa itu ya mau DPR mau pemerintah jadi nggak terlalu peduli gitu Mas dalam kasus ini. Bisa jadi begitu. Oke, ada Mas Mukoam yang semoga karena di videonya sedang tidak on tapi
Tadi kelihatan, saya berharap Mas Mukom bisa hadir memberikan pandangan, karena beliau termasuk yang melahirkan undang-undang. Moga Mas Mukom gambarnya. Nah, ini Mas Mukom adalah ketua Pansus RUU Desa. Jadi beliau sangat paham sebenarnya idenya mau kayak apa desa ini, dan kemudian saya memang secara khusus menjapri beliau, mohon berkenan untuk bisa ikut memberikan pandangan-pandangannya, karena ini asik dan menarik ini. Monggo Mas Mukom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalu para sederek. Mas Soleh. Mantap. Saya Muhammad Mas Soleh. Siap. Waalaikumsalam. Segeri. Seger meneh, Mas. Seger. Ya karena aku nak jelas dengan seger seneng banget. Mau lanjut. Wes bar buka jadi seger. Alhamdulillah. Saya ngikuti Pak Demiati itu. Menggunakan Syawal untuk momentum yang baik itu Pak Demiati kan begitu itu. Ya Demiati kan begitu. Mas Soleh, jadi saya mengapresiasi apa yang sudah jenengan sampaikan. Saya kira menyeluruh, total, dan substansinya kena semua itu. Saya ingin men-flashback beberapa yang berkaitan dengan mulai dari 15 Januari 2014 sampai dengan hari ini. Pertama, 15 Januari 2014 itu teman-teman saya, kepala desa dan seluruh aparat desa itu mengalami satu euforia yang luar biasa. Ya. Jadi setelah sekian tahun berusaha untuk mengadakan undang-undang desa, kemudian pada 28 Desember tahun 2013, ketika paripurna DPR, itu teman-teman datang juga menjadi anggota fraksi Balkon. Ya. Kemudian 15 Januari 2014, itu melalui pemerintahan Presiden SBY menjadi Undang-Undang 6 tahun 2014. Nah, ini penting, Mas Soleh, untuk saya sampaikan. Pertama adalah, saya pada waktu itu sudah saya sampaikan. Pertama adalah berkaitan dengan berbagai macam organisasi yang kaitannya dengan desa. Ya. Melalui mimbar DPR pada waktu itu, saya meminta kepada teman-teman saya, kepala desa, agar ada satu asosiasi yang berkaitan dengan kepala desa dan aparat desa. Custom di paripurna itu. Saya minta kepada saudara-saudara saya, kepala desa dan aparat desa, untuk berpikir bagaimana adanya satu asosiasi wadah kepala desa dan aparat desa seluruh Indonesia. Tapi karena euforia kemudian muncullah beberapa, ada Abdesi A, ada Abdesi B, ada Papdesi, ada Persatuan Sekretaris Desa, Persatuan Aparat Desa A, Aparat Desa B, yang itu kan. Kemudian Persatuan Badan Permusyawaratan Desa, yang secara keseluruhan kepelbagian organisasi ini menjadi sangat mudah bagi pemerintah untuk menembak, bagi siapapun untuk menembak. Kalau satu dia bisa kuat. Ini yang saya kira hari ini menampakkan, ya terima kasih pada sahabat-sahabat teman-teman yang sudah berkomunikasi dengan Pak Soleh, kemudian ada ikhtiar untuk melakukan proses judicial review di MK. Saya kira ini menjadi salah satu. Nah, pertanyaan yang ini bisa dimunculkan misalnya adalah, bagaimana dengan teman-teman yang lain yang notabene menjadi asosiasi desa, asosiasi kepala desa, perangkat desa, dan lain-lain itu. Saya kira focusing perlu dilakukan agar perlawanan di MK itu betul-betul menjadi satu kekuatan yang pasti, menjadi kekuatan yang solid gitu. Jadi Mas Soleh pun nanti mudah. Oh, nanti di MK mengajukan saksi siapa? Abdesi mana? Abdesi, oke lah. Jadi saya kira itu menjadi bagian penting. Lalu Mas Soleh bisa lakukan misalnya adalah dalam memberikan pandangan di MK bisa mengambil pakar-pakar, misalnya Prof. Elani, ya. Kemudian teman-teman yang berada, misalnya Pak Ari Susito, misalnya Pak Sutoro Eko, dan lain-lain, dan lain-lain. Saya kira teman-teman saya ini masih mempunyai komitmen untuk concern pada desa. Nah, itu yang catatan pertama. Lalu yang kedua, pasal 72 itu Pak Soleh, itu sayang menjadi euforia, hanya dimanakan dengan dana desa. Pasal 72 ayat 2 itu. Padahal
di desa itu ada APBDes, ada 7 sumber keuangan desa yang oleh media dan juga oleh pemerintah dan oleh banyak pihak itu hanya dimanakan sekedar dana desa. Ini jebakan Batman, kata Pak Soleh tadi itu. Nah, padahal di situ kaitannya dengan Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, itu ada namanya alokasi dana desa. Kemudian ada dana desa. Nah, terhadap dua hal ini, teman-teman sekalian, ADD itu amanat dari Undang-Undang 32 2004. Yang pelaksananya sampai dengan tahun 2013 itu Mendagri pada waktu itu Pak Gamawan menjelaskan bahwa implementasi dari dana desa yang masuk ke desa itu hanya 30%. Yang 70% kemana? Karena model ADD itu sungguh pun namanya ADD, tetapi yang menentukan peruntukan itu adalah di pemerintah kabupaten. Ini Pak Suryo. Nah, sehingga posisinya adalah kabupaten itu dia sebagai tidak channeling tapi executing. Pada saat yang sama ada dana aspirasi oleh teman-teman DPRD tingkat 2 di berbagai kabupaten itu. Sehingga dana ADD itu kemudian hanya 30% yang masuk ke desa, yang 70% itu masuk menjadi ranahnya yang kita sebut sebagai bisa menjadi alokasi dan lain-lain. Ini sampai dengan tahun 2013 setelah amanat 32 2004 setelah 10 tahun dilaksanakan. Jadi clear pada waktu pemerintah menjelaskan bahwa ADD itu hanya 30% yang masuk ke desa, selebihnya itu menjadi kompetensi teman-teman Pemkab. Apakah di eksekutif atau kemudian yudikatif legislatif di tingkat kabupaten kota. Lalu catatan yang ketiga, Mas Soleh, ya, saya sudah mengajak, saya sudah mengajak teman-teman itu. Jadi begitu 2014, 2019, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, Mas, Bu, Pak, saya tidak lagi nyalon anggota DPR, saya nyalon DPD, ya. Sehingga pada waktu itu saya sudah noto, Mas, komunikasi dan updasi dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Barat, dengan Jawa Timur. Intinya adalah bagaimana kalau kemudian per dapil itu ada anggota DPR yang mewakili desa. Jawa Tengah ada 10, satu aja, sehingga dari berbagai macam. Misalnya, mohon maaf kalau saya sebut, misalnya ya pada waktu 2014 ya, misalnya saudara saya Budiman Sujatmiko, dia di dapil 8 Jawa Tengah. Seluruh kepala desa di situ itu komunikasi politik dengan saudara Budiman bahwa Pak Budiman, kami minta atas dasar rekod Bapak, kami minta Bapak menjadi calon yang dicalonkan oleh seluruh aparat desa di Cilacap dan Banyumas. Ya. Kemudian di dapil 9 misalnya, ada saudara Barudin Nasori, ya, dari PKB. Kemudian di dapil 7 Jawa Tengah, dapil 6, dapil 7. Dapil 7 itu ada teman-teman di situ. Dapil 6 aja juga teman-teman di situ. Ya memang, Mas Soleh, ide pada waktu itu lebih merupakan antisipasi kalau ada macam ini, perubahan macam ini. Sehingga 78 daerah pemilihan itu, kalau satu kursi itu ditentukan oleh kepala desa, itu ada 78 anggota DPR RI yang good and good mewakili desa pada masing-masingnya, yang meliputi 74.953 desa tersebut. Ya, ini cerita ideal pada waktu itu. Tapi ide saya itu Pak Soleh, ya, diskusi aja agak pada enggan teman-teman kepala desa itu. Ya. Kemudian eksekusinya adalah, saya sadar bahwa kepala desa juga pelaku politik. Jadi ada kepala desa yang afiliasinya kepada P3, ada PKB, ada kepada PDI, ada ke Golkar, dan lain-lain. Saya bilang, lupakan itu, tunjuk salah satu anggota calon di situ untuk menjadi mewakili desa. Tapi Pak Soleh sekali lagi bahwa ide itu hanya ide dan nampaknya teman-teman saya kepala desa ya ada kepentingan lain yang lebih bisa bermakna politis ya. Saya kira itu catatan yang ketiga. Nah, kemudian catatan yang keempat, implementasi undang-undang desa. Betul tadi Mas Soleh katakan bahwa Pak Suryo Koco menandaskan 10% dari dan di luar dana transfer. 10% dari dan di luar dari dana transfer. Artinya apa? Jadi sebetulnya kuantitatif desa itu ada 20% dari dana transfer.
Kalau dana transaksi 800 juta, maka desa itu berhak 160 triliun. Ya. Yang alokasi dana desa 10%, yang ditentukan pusat kemudian menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian dana desa itu kabupaten sifatnya channeling. Jadi mau tidak mau alamat desa itu menjadi penting dan kabupaten hanya menyalurkan. Nah, evaluasi 10% dari dan luar dana transfer ini, saya kira sampai pemerintahan Pak Jokowi yang tahun ke-6 ini, setelah 5 tahun periode pertama, kemudian yang kedua, saya kira konjungturnya ini luar biasa. Totalnya sampai dengan tahun 2019, kalau tidak salah Pak Surya Koco, itu ada 187 triliun. Yes, itu betul. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu sudah memenuhi kualifikasi 10% per tahunnya? Oh, belum. Nah ini teman-teman saya katakan, ini yang semestinya menjadi concern dari teman-teman kepala desa. Tapi yang dari ini adalah, biar ora entuk, saya sono alhamdulillah, berapapun alhamdulillah, ini repot. Saya mengajak teman-teman kita, ayo, hak Anda itu 10%, gue bilang. Tapi bilang, udah cukup, udahlah Pak Mukom, nggak usah itu dituntut lagi. Kenapa? Biar ora ono saya sentuk jari ini. Nah ini kan repot. Ini Pak Demiati itu. Perlu disyukuri katanya. Padahal yang kedua catatan terhadap itu, ya. Ingat Bapak-bapak kepala desa, ya, itu ada peraturan menteri, SKB 3 menteri, Kemendes, kemudian dalam negeri dan keuangan bahwa itu untuk infrastruktur. Ya. Catat di dalam SKB itu hanya berlaku untuk 3 tahun pertama. Ya. Ini nggak pernah digugat oleh teman-teman Mas Oleh. Oke, siap. Aja, istilah saya apa di Jeporo itu, jalan sudah baik semua, ya di Kudus lah misalnya, jalan sudah bagus, tetapi ya dipaksa harus membangun jalan untuk infrastruktur dan itu jalan. Sehingga kepala desa di Kudus itu sombongnya ngomong kepada saya, Pak Mukom, ada perusahaan granit nggak yang Bapak kenal katanya. Kenapa? Gang saya mau bangun untuk jalan pakai granit katanya, kurang ajar itu kan. Karena sudah nggak ada lagi jalan yang benar untuk dijadikan sebagai pembangunan yang selain infrastruktur. Itu 3 tahun Pak Soleh. Ya. Tapi teman kepala desa sekali lagi semua menikmati bahwa itu miss-nya Indonesia itu pada pembangunan infrastruktur. Yang ini saya kira ya ini bindeng ketemu bindeng jadinya itu kepala desa dengan pusat itu kepada dengan pemerintah itu. Nah itu berkaitan dengan SKB 3 menteri. Nah mohon maaf ini kalau kemudian saya bandingkan dengan pemerintahan SBY 8 tahun PNPM mandiri, mohon maaf Pak Kepala Desa. Itu kan bekasnya ono, Pak. Efektivitasnya ada, Pak. Ya. Lepas dari problem persepsi manajerial yang dilakukan oleh teman-teman kepala desa, sebetulnya by objektif 86 triliun itu bisa terlaksana dan hari ini masih ada dana bergulir di masyarakat sekitar 14 triliun, Pak Soleh. Ya. Yang dikelola oleh namanya UPK, Unit Pelaksana Kegiatan. Coba masing-masing kecamatan, mohon maaf Pak Dimyati, di Jawa Tengah itu ada 533 kecamatan, 576, 577 kecamatan. Ya, yang masing-masing kecamatan itu mengkapitalisasi duit sebanyak 6 sampai 8 miliar. Digunakan untuk pengelolaan masyarakat, dana bergulir di masyarakat. Sehingga secara nasional dan itu masih ada 14 triliun. Itu sisa dari PNBM pedesaan. Kalau kemudian kita nanya kepada Pak Dimyati dan kawan-kawan, lah untuk dana bergulir masyarakat ono ora Pak Dimyati, pasti jawabnya tidak ada. Ini kalau bicara mengenai membandingkan, kalau saya ini orang NU Pak Soleh. Iya. Karena itu sama. Saya juga NU. Ya, jadi saya alumni Tebu Ireng. Iya, al-mukhafadatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadil asa itu penting. Kan gitu. Nah ini teman-teman saya ini menikmati betul sehingga lupa daratan. Oh, alhamdulillah dana sudah ada. Perkara gede cilik sudah tidak ora penting sepenting sono iku mau, Pak. Jadi kemudian hari-hari setelah itu ya, hari-hari setelah itu kemudian ya asik sendiri Pak Soleh teman-teman saya ini. Ya. Asik sendiri. Kemudian ketika pemilu ke pemilu, sebelum masuk pemilu adalah dia pada lupa nuntut pada pembinaan macam apa itu nggak dilakukan. Saya kepada siapapun saya katakan di pusat, di provinsi, di kabupaten adalah
pasal-pasal di dalam undang-undang itu jelas, pembinaan dilakukan oleh apa, kewenangan pusat, kewenangan kabupaten, provinsi, dan kabupaten jelas di situ. Tapi BIN tidak pernah dilakukan, pembinaan itu. Yang ada adalah WAS. WAS itu oleh kejaksaan dengan TP4D, ya, WAS itu oleh kepolisian, ya. Fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal ini Inspektorat Jenderal itu tidak berfungsi dalam konteks melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Pengawasannya dilakukan oleh APH, ya, pembinaannya tidak pernah dilakukan. Tanya Pak Demyati itu. Jujur ya Pak Demyati. Ya. Jadi pembinaan tidak pernah dilakukan dalam konteks ini, pembinaan misalnya secara yuridis, secara regulatif. Apakah kemudian regulasi yang dihasilkan amanat undang-undang Indonesia itu sudah dilaksanakan oleh Pemkab? Apa sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi? Apa sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat? Ini nggak ada komen ketika misalnya dihadapkan pada peraturan Mendes berbeda dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya, ini contoh-contoh seperti ini. Yang saya kira yang selanjutnya adalah begitu masuk pada pilkada, ya ini mohon maaf, bukan pilkada, begitu masuk pada pileg, waduh nggak karu-karuan. Ya, misalnya dapil Jawa Tengah ini Pak Surya Koco. Ya, di dapil 1 Jawa Tengah itu relatif loh ya. Ya, intrusi pada kepala desa relatif tidak ada, hanya 1 partai aja di Jawa Tengah itu, di Jawa Tengah 1. Di Jawa Tengah 2, intrusi kepada kepala desa itu dilakukan oleh 2 partai politik. Saya nggak sebut ya, karena nggak ada etika di situ sebut. Kemudian misalnya lagi di dapil 3 Jawa Tengah itu oleh Jawa Tengah 2 oleh 2 partai politik, Jawa Tengah 3 oleh 3 partai politik. Jadi kemudian teman-teman saya kepala desa itu kemudian ya akhirnya kemudian dalam posisi tertekan secara politik dan secara hukum. Nah, jadi implementasi seperti ini yang saya kira dihadapi oleh teman-teman kepala desa. Nah, agenda nasional, Mas Soleh, ketika setahun yang lalu misalnya, mohon maaf, yang terjadi di desa itu kemudian menjadi isu nasional, di blow up di media-media nasional. Dan ketika itu hampir tidak ada anggota DPR yang ngomong. Hampir nggak ada. Bahkan tidak ada sama sekali. Yang membela kepala desa itu nggak ada sama sekali. Ini akibat dari yang skenario yang saya tawarkan pada kepala desa tidak diterima dengan baik. Jadi kemudian media nasional itu ya misalnya korupsi di Madura. Itu kan ikutan saja itu kepala desa itu. Walaupun KPK sudah punya komitmen bahwa kami tidak akan melakukan penindakan terhadap teman kepala desa. Ya karena itu komitmen dalam rangka pembangunan bangsa itu. Soal kemudian misalnya di Madura tadi, itu karena ikut di dalam, ya ada Kajari, kemudian ada Bupati. Kemudian di Bengkulu, dan lain-lain. Jadi komitmen KPK, saya kira, saya beberapa kali ketemu dengan KPK bahwa dalam hal pelaksanaan APBDes, itu KPK akan, ya mohon maaf, ya akan tidak menjadi sebagai prioritas dalam rangka melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya, represi. Tapi lebih baik dilakukan dengan pencegahan-pencegahan. Nah, ini saya kira fakta-fakta Mas Soleh, ya fakta-fakta yang kemarin terjadi bahwa teman-teman saya kepala desa ini ada yang baru memang, dia tidak tahu bagaimana perjuangan menjadikan undang-undang desa itu. Ada yang masih menjabat, tapi tadi ada yang masih menjabat, tapi ya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu aja. Itu. Kemudian saya membaca bahwa teman-teman itu yang baru-baru itu adalah tidak tahu menahu bagaimana proses buatan undang-undang yang adalah penikmatan dan undang-undang desa itu sendiri. Nah, jadi karena itu saya baca di grup di WA grup teman-teman, salah satunya adalah ingin melakukan tindakan terhadap JR terhadap terhadap Undang-Undang 2 2020. Betul, itu cara yang paling benar. Nah, Mas Soleh, saya kira kalau kita masuk, saran saya harus segera, Mas, karena sudah ada 5 atau 6 pihak yang sudah ikut di dalam proses JR Undang-Undang Desa itu. Jadi di dalam di Kompas minggu yang lalu saya kira, saya ada clippingnya, itu mereka sudah 5 atau 6 organisasi pihak yang melakukan JR kepada melalui MK itu. Jadi sahabat sekalian, teman sekalian, Pak Soleh khususnya, jadi ini momentum untuk teman-teman sekali bergerak dengan Pak Soleh
itu juga harus diikuti dengan ikutan yang lain untuk memberikan satu justifikasi, penjelasan, penerangan, strategi, ya pembangunan desa itu. Karena banyak yang salah, tapi kemudian kepala desa pada diam. Contoh Kabupaten Semarang nih, Kabupaten Semarang ya, di mana tempat saya lahir, ya. Ya, relatively ada misalnya festival dana desa. Saya itu mempertanyakan, loh, kok hanya dana desa? Artinya menisbikan yang 6. Satu pendapatan asli desa, PADES. Yang kedua pajak dari retribusi dinolkan oleh pendapat para pejabat tersebut. Lalu ADD dinolkan, hibah dinolkan, bantuan pemerintah di atasnya dinolkan, pendapatan asli pendapatan desa lain-lain desa juga dinolkan. Dan mohon maaf sekali lagi, kepala desa menikmati betul gitu loh. Jadi ketika saya protes di tingkat kabupaten, loh, ini nggak salah ini, masa ada festival dana desa. 6 yang lain di mana saya bilang. Jadi ada proses barangkali Mas Suryo, memang apakah pembodohan atau apa yang terjadi, karena persepsi itu tergantung dari kepentingan masing-masing. Kepentingan kabupaten apa, kepentingan provinsi apa, kepentingan pusat apa. Nah, teman-teman saya kepala desa, aparat desa itu kemudian terkooptasi. Ya, ternina-bobokan oleh persepsi, oleh bupati, oleh gubernur, oleh pusat. Just in case saya kira persoalan-persoalan desa ini yang paham itu kan gubernur juga tidak banyak. Ya, dulu Pak Ganjar sangat paham ya, sampai hari ini. Kemudian Pak Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat, dulu juga paham. Kemudian Pak Dekarwo juga paham. Saya tidak tahu bagaimana Ridwan Kamil sekarang ini. Saya tidak tahu bagaimana misalnya Bu Kofiah hari ini. Tapi Pak Ganjar masih Jawa Tengah, sehingga desa berdikar di Jawa Tengah itu bisa menjadi faktor yang cukup menginspirasi desa-desa yang ada di luar Jawa, karena memang besarnya itu luar biasa. Desa di Jawa itu hanya 15%, sedangkan desa di luar Jawa itu 85%. Jadi teman sekalian, saya kira Mas Suryo, kapan kita ngopi darat dengan teman-teman yang mencoba untuk mengepil atau men-JR ya, Mas Soleh, saya kira saya appreciate, dan saya sekali lagi ya, saya berdoa semoga Mas Soleh itu bisa menang lagi, Mas. Karena amin. Tidak banyak yang bisa memahami secara baik. Bahkan di tingkat kementerian sekalipun, mohon maaf ini, mulai dari menteri lah, dirjen lah, direktur lah, ya mohon maaf, kalau tolak ukurnya undang-undang desa, ya mohon maaf, barangkali kinerjanya tidak seundang-undang desa. Jadi saya kesana ke sini meraung-raung itu, saudara saya, saudara Koco juga memahami betul bahwa yang ledek, Mas, undang-undang desa ya apa, Mas? Kalau sampai tanggung jawab, loh, proporsinya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu berbeda. Legislatif fungsinya membuat dalam kuah ideal norma hukum, baru kemudian pada tataran implementasi silakan pemerintah itu tepat atau tidak. Sehingga saya ada cerita menarik, Mas Soleh. Ketika saya ketemu Mas Pratik itu sudah 5-6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu barangkali, saya sampaikan, Mas, Perpres 12 dan Perpres 11 itu siapa yang membuat, Mas? Kenapa, Mas? Itu kok ruang undang-undang desa menjadi kewenangan 2 kementerian. Nggak nggih, Mas, loh coba. Jadi Perpres 11 itu mengenai tupoksi Kemendagri, kemudian Perpres 12 itu mengenai tupoksi Kemendes. Tupoksi Kemendagri termasuk adalah pemerintahan fungsi yang berkaitan 1 pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan kerakyatan. Pemerintahan desa itu berada di Kemendagri itu karena memang dasarnya Perpres 11. Padahal Pancatunggal Undang-Undang Desa ini, mau bilang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan, itu satu kesatuan. Sekali lagi, teman-teman kepala desa dalam posisi barangkali tidak berdaya, atau barangkali tidak punya persepsi karena tidak sempat membahas undang-undang desa, tidak pernah mencoba mau memahami, sehingga pemerintah pusat the show must go on. Jadi kafilah telah berlalu, yang lain dibilang diposisikan sebagai anjing menggonggong saja. Jadi saya risau dengan teman-teman saya yang tidak konsisten ya, apakah dia pakar, apakah dia dokter atau profesor gitu, apakah dia anggota DPR atau kemudian aktivis. Yang konsisten nggak banyak, Mas Soleh. Ya misalnya, mohon maaf ini temannya Mas Suryo yang ada di Kemendagri, yang dari ITB, ya Kemendes yang dari ITB itu, IPB, mohon maaf. Kan nggak karu-karuan juga fungsi hari ini itu.
Jadi Mas Suryo, saya kira demikian dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mukom, tapi saya berharap Mas Mukom masih mengikuti acara ini karena memang acara ini spesial. Kita biasanya 1 jam, kita hari ini akan 2 jam. Dan dari apa yang disampaikan Mas Mukom, saya pikir menjadi satu catatan juga yang menarik. Saya tidak tahu apakah Mas Soleh juga sudah mencermati style atau gaya-gaya teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Nah, ketika kemudian mengambil ruang kuasa dari teman-teman ini, karena memang ya bagian-bagian yang tadi disampaikan Mas Mukoam itu ya bagian-bagian yang sama-sama kita pahami ada sesuatu yang berbeda memang dengan politisi-politisi kita di kampung ini kan. Mas Soleh, mungkin ada satu sisi dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Mukom, jelas satu apresiasi untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian tapi ada catatan-catatan juga dari Mas Mukom tadi. Mungkin Mas Soleh ada yang ingin disampaikan tambahan-tambahan atas, kalau secara proses hukum saya yakin Mas Soleh sebagai advokat juga pasti paham langkahnya seperti apa, beberapa kali sudah menang berperkara dan seterusnya. Tapi dengan perjalanan itu kan juga ada bagian-bagian yang memang kemudian perlu supporting yang lain untuk pergerakannya. Semoga Mas Soleh. Jadi tadi kritikan yang disampaikan oleh Pak Mukowam terkait teman-teman kepala desa yang terlena karena mendapatkan dana desa sehingga tidak substansial untuk meminta hak-hak yang lain. Ya ini menurut saya ini adalah kritik. Bahkan beberapa 2-3 tahun yang lalu saya pernah mengingatkan teman-teman yang di Jawa Timur, di Sidoarjo itu hati-hati penggunaan dana desa, kepala desa tidak boleh pegang-pegang, bebannya semakin tinggi. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, ayo kita jadikan momentum ini menjadi kesadaran bersama, kepala desa tidak boleh terlena dengan dana desanya, tapi lebih mementingnya lagi, hak ini harus direbut. Kalau nggak direbut, nggak mungkin dikasihkan. Sekali lagi, tidak ada jaminan bulan depan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, dana desa ini tetap bisa ditransfer. Dengan berlakunya pasal 28 ayat 8 ini menurut saya ya sudah. Kalau ada transfer itu menurut saya ilegal. Terima kasih. Enggak. Suryo, moderator. Loh? Mas Soleh.
akses internet untuk bisa segera on untuk kita. Karena teman-teman di YouTube juga sangat banyak yang sudah bergabung. Dari data yang sudah masuk ke kita itu tadi di official WA kita itu ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada hampir tersebar di seluruh Indonesia ada. Semoga mereka mengikuti ini dengan baik. Ini sambil ya ini salah satu masalah di teknologi ya seperti itulah. Jangan-jangan ada sabotase itu. Oh enggak Mas, enggak ada sabotase. Ini sudah pakai saya pakai ya di sini. Saya keluar dulu yang di sini. Sabotase. Enggak, itu tinggal ganggang tolong Melayu itu. Ini yang pernyataan Pak Mukwam ini yang sangat ditunggu teman-teman. Haram masuk ke desa itu tadi ketika undang-undang sudah. Ya, karena undang-undang 220 dasarnya, Mas. Lah sampean tersinggung nggak dengan pasal tadi itu 28 ayat 2 tadi? Makanya kita berupaya menggugat, mengorganisir teman-teman di Parade Nusantara. Kemarin ketemu di Pati, akhirnya menyepakati ngasih mandat untuk menyiapkan tim. Akhirnya saya menghubungi Mas Soleh dan beberapa lawyer yang lain untuk satu barisan melakukan judicial review atas Undang-Undang 2020. Mana Abdesi? Abdesi A mana? Abdesi B mana? Abdesi mana? Jangan-jangan cuma tinggal gagal tolong pelayu. Ini membuktikan bahwa ini mungkin teman-teman Parade Nusantara yang dulu menjadi pelopor dan motor akhirnya tetap tanggung jawab, yang lainnya lari semua, Pak. Tinggal gagal tolong pelayu. Yang masih konsisten tinggal teman-teman Parade Nusantara untuk mengamankan hasil mahakarya perjuangan yang dulu Ketua Pansusnya Pak Mukwam, Mas Budiman, dan yang lain. Kan itu, Pak Priyo, dan sebagainya. Kita berharap memang langkah konstitusi. Mas, sorry, saya coba ambil saya coba bawa lagi acara ini. Mas Soleh, sebenarnya dari pengalaman perjalanan Mas Soleh ketika berbicara dengan mengajukan gugatan dan seterusnya, terutama di Mahkamah Konstitusi ya, karena kalau menurut saya berproses di Mahkamah Konstitusi itu ibarat kata energinya memang harus cukup kuat dan seterusnya gitu kan. Nah, pertanyaannya Mas, dengan posisi yang sekarang sudah yang sudah siap untuk diajukan dengan proses yang pasti sudah sangat dipahami oleh Mas Soleh, dengan dukungan atau dengan pemahaman dari teman-teman yang kita berharap untuk mereka kemudian lebih peduli dan seterusnya, peluangnya kayak apa, Mas? Melihat perjalanan, pengalaman yang kemarin-kemarin, kita bisa gini karena bla 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 bla. Nah, tapi kondisi sekarang mungkin ada sesuatu yang beda atau mau Mas Soleh? Jadi saya menggugat undang-undang di MK itu mungkin lebih dari 30 undang-undang. Yang saya yakin menang, nyatanya enggak. Contoh misalnya ketika ada undang-undang yang mengatur tentang jasa raja, kecelakaan tunggal, tidak mendapat santunan. Menurut saya tidak manusiawi. Itu kita gugat di MK, ada korbannya di Surabaya, dia ngantuk, tiba-tiba nabrak, mati. Padahal setiap tahun dia bayar pajak STNK itu ada SDWKLJ, sumbangan wajib kecelakaan. Ketika kecelakaan nggak dapat. Itu saya yakin menang. Enggak taunya nggak dikabulkan MK. Tetapi kalau kasus ini menurut saya
yang penting nanti harus kita kuatkan ada ahli ekonomi di situ yang bisa mengukur kemampuan keuangan negara, mampu tidak alokasi anggaran desa. Ketika itu memang masih mampu, ya itu tadi wajib karena itu sudah diatur di dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang 6 2014. Itu satu. Yang kedua juga menurut saya nanti kita harus didukung oleh ahli tata negara yang mana yang dia bisa menjelaskan bagaimana dalam satu undang-undang ada pasal 2 ayat 1 huruf I tidak sinkron dengan pasal 28 ayat 8. Yang satu masih memperbolehkan, yang satunya mencabut. Jadi ini menurut saya adalah sebuah keanehan ketatanegaraan di dalam ilmu perundang-undangan kita, bagaimana sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat bisa jadi karena ketergesa-gesaan sehingga tidak atau lalai, tidak sinkron antara satu pasal dengan pasal yang lain. Kalau saya terus terang tidak mau menjanjikan apapun kepada klien-klien, tetapi saya berbicara berdasarkan fakta hukum yang ada di dalam Undang-Undang 2 2020, kok saya masih punya keyakinan bahwa ini ada sebuah kesalahan atau ada hidden agenda dari pihak pemerintah yang mana menurut saya itu bertentangan dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 terkait APBN untuk kemakmuran rakyat, juga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 di mana kita sebagai warga negara punya hak untuk meminta ada kepastian hukum. Sebab pasal 28 ini nggak ada kepastian hukum. Sampai kapan yang namanya ekonomi kita itu tidak goncang? Sampai kapan COVID-19 ini dampaknya tidak luar biasa? Bisa jadi akhir Desember nanti sudah mulai stabil. Tapi dampak ekonominya nggak ada jaminan setahun itu selesai. Nggak ada jaminan 2 tahun selesai. Jangan-jangan nanti itu dipakai dalih. Oh, karena ekonomi belum stabil, maka pasal 28 ini harus tetap kita pertahankan. Ya susah. Maka dengan itu dana desa tidak ada kepastian hukum kapan itu bisa ditransfer kembali. Tadi saya sepakat dengan Pak Mukawam. Dengan munculnya Perpu nomor 1 tahun 2020 sudah menjadi undang-undang, maka ya tidak legal lagi kalau ada transfer dana desa sebab yang menjadi rujukannya sudah dibatalkan gitu. Itu menurut saya. Saya menangkap bahwa secara alurnya bahwa kemudian ini pertimbangan utama digugat adalah ketika pada saatnya nanti ada ketidakjelasan harus dikerjakan batas waktu tentang kondisi keuangan, pandemi dan seterusnya, maka kalau ini tidak digugat, kondisi itu masih ada di undang-undang, kemudian tindakan transfer itu bisa jadi tidak sesuai aturan. Dan yang menarik adalah bahwa itu akan menjadi agenda tidak akan dijalankan lagi karena memang sempat ada satu komunitas relawan yang menyuarakan untuk penghapusan dana desa. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ada seperti itu. Cuma ada yang cukup membuat saya saya perlu mengetahui sejauh mana sebenarnya Mas Dimyati dan Mas Soleh ini sudah memprepare itu adalah sepengetahuan saya ketika saya ketemu dengan salah satu teman lawyer menyampaikan bahwa salah satu kekuatan di Mahkamah Konstitusi itu adalah menghadirkan para ahli, artinya saksi-saksi ahli dan seterusnya dan seterusnya. Suka atau tidak suka bahwa ketika mendatangkan ahli dan seterusnya pasti juga perlu logistik kan gitu. Mendatangkan pakar dari kampus juga tidak bisa tanpa apresiasi kan. Walaupun mungkin dengan pertemanan dan seterusnya masih sangat mungkin, tapi apakah kemudian itu akan benar-benar masih bisa dikerjakan dan seterusnya,
dan dalam kondisi pandemi ini persidangannya akan seperti apa gitu kan, saya tidak tahu persis, tapi mungkin saya mesti minta maaf ke Mas Soleh sama Mas Dimyati. Kalau mungkin pertanyaan saya agak tidak pas. Mas, butuh logistik cukup besar untuk kemudian perjuangan ini. Kemudian fenomena yang disampaikan Mas Mukowam tentang care dan memang teman-teman merasa perlu dan seterusnya, gotong royongnya mungkin tidak terjadi karena kesamaan tujuan ini belum dapat gitu kan. Itu Mas Dimyati sama Mas Soleh masih punya keyakinan. Saya jawab gini dulu, saya dulu sebelum Pak Dimyati ya. Teman-teman kepala desa belum care, belum menjadi keprihatinan bersama karena dana desa itu belum dinyatakan stop. Saya yakin kalau itu tiba-tiba pemerintah menyatakan stop dana desa sesuai dengan pasal 28 ayat 8. Saya yakin geger itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan gugatan ini sebenarnya kan kita pengen menggugah orang-orang yang tidur yang lagi terlena. Ojo turu. Awakmu iki mari ini bisa di-stop iki dana desa kan itu loh. Maka kita harus berjuang. Lah kalau berjuang itu butuh dana logistik, oke, iya. Tetapi sebenarnya kan tidak besar kalau ini demi kepentingan desa. Satu kepala desa gak usah urunan mahal-mahal. 50.000 aja. Masa berat, beli rokok aja satu hari bisa 50.000, bisa malah lebih kan gitu loh. 60.000 Mas. Kenapa? Aku 60.000 rokok sehari. Lah iya, artinya kalau 50.000 masing-masing kepala desa demi kepentingan perjuangan menurut saya kan tidak berat kan itu loh. Berat, tapi kalau ini hanya ditanggung oleh 10 kepala desa ya berat, tapi kalau jumlah desa ini kan puluhan ribu. Diselesaikan orang Jawa Tengah aja udah selesai ini. Ya Mas, itu hitungan matematikanya yang seperti itu aku pernah melakukan. Artinya pernah membayangkan hitungan matematika kayak gitu. Cuma memang ketika bicara 100.000 sampai 1 juta, kades zaman dulu ya. Kalau kades zaman sekarang mungkin beda. Kades zaman dulu itu ngetoknya 1 juta nek gue jeng-jeng gitu kan, untuk diskotik oke. 1.000 gerakan itu Mas. Monggo Mas Dimyati yang lebih paham. Tapi sepakat ya Mas Soleh bahwa memang tetap harus ada kebutuhan logistik untuk perjuangan ini dan butuh keguyuban kan. Betul. Kenapa? Karena butuh logistik minimal untuk akomodasi pesawat. Karena kan tidak ada Gojek Surabaya Jakarta itu gak ono. Nek ono ya. Gojeknya mati ning dalan nanti kan gitu. Ya kudu numpak pesawat. Ya itu minimal kan itu. Ya betul. Mas Dem, ayo ngomong coba, aku tak perlu ceritanya Dimyati. Jadi begini, saya niat dulu pertama, kedua yakin, ketiga kita ragatkan gitu. Jadi ragat bukan jadi penghambat ketika niatnya itu ada, kan itu. Saya coba sudah komunikasi dengan beberapa kapasitas. Ya Mas, di Jakarta. Oh enggak, iki gak sah demo. Kan itu loh. Iki awake memberikan dukungan kepada tim yang ada di MK, logistik, support logistiknya untuk cari biaya operasional akomodasinya di Jakarta, sama tenaga ahlinya, saksi ahlinya, kita butuh biaya yang kan itu. Maka perlu dukungan juga teman-teman kan itu. Itu sudah kami sampaikan teman-teman di Jawa Timur sebagian sudah kita sampaikan, teman-teman Jawa Tengah sebagian sudah disampaikan. Yang belum ini kan bagaimana memahamkan dan ada kejutan yang biasa dari artinya sebenarnya kalau untuk bergerak ke Jakarta siap untuk membiayai diri sendiri, tapi kan piok-piokan atau kemudian beriak apakah punya potensi untuk kebutuhan logistik. Tapi sebelum itu ada Mas Hermawan dari Bogor, chat masuk, sudah saya on-kan. Selamat malam.
Ya, silakan. Bogor. Ya, ada yang ingin disampaikan? Ya, ini menarik Rem, sambil terkait masalah. Matikan lampunya dulu. Saya baru belum sambil buka nginjek rem ini undang-undang dipencet. 2020. Sambil nginjek rem ini dipencet. 28 ya. Yang nanti mana injek remnya diinjek. Pada endingnya akan mengganggu terkait masalah dana desa. Nah, ini perlu digugah juga Pak terkait kepala desa. Ya, ini saya juga belum melihat nih di posisi Jawa Barat apakah para kepala desa ini sudah menyadari nggak ada apa sebuah keniscayaan dari Undang-Undang 2020 khususnya di pasal 28. Nah, saya aku yakin sampai detik ini ya khususnya di 414 desa di Kabupaten Bogor, nah para kepala desa ini belum menyadari akan bahaya atau nanti di stopnya terkait masalah dana desa ini Pak. Nah ini saya coba akan mulai berkonsolidasi. Mas Herman posisinya sebagai apa di desa ini? Saya kebetulan masuk di kasih pemerintahan, Mbak. Ini. Oh, perangkat desa ya? Iya. Oke, ya. Lanjut. Supaya teman-teman tahu bahwa yang sedang bicara adalah perangkat desa kan gitu. Silakan. Ya. Nah, kita di pemerintahan desa nih khususnya saya nyikapi beberapa kepala desa ya khususnya di Kabupaten Bogor. Ini mereka cenderung apatis. Ya ini loh toh hari ini bahwa ada ancaman yang memang kalau ini tidak segera dilakukan gugatan, ini kan nanti akan dalam artian dana desa ini kan nanti akan di stop gitu. Nah ini banyak sekali PR-PR ya khususnya nanti akan coba kita diskusikan melalui abdesi di Kabupaten Bogor akan mencoba Mas menggugah hati para kepala desa. Dan ini kan saya sangat miris sekali gitu. Kalau sampai ini terjadi, sementara kita di Kabupaten Bogor aja nih Mbak, yang sangat dekat dengan ibu kota, ketertinggalan pembangunan di desa itu sangat luar biasa sekali. Saya di perangkat desa ya harus jujur bahwa di 414 desa yang ada di Kabupaten Bogor itu dalam kurun waktu hampir 5 tahun itu sangat tidak ada yang ditonjolkan gitu. Padahal aliran dana desa khususnya ya ke wilayah Kabupaten Bogor ini kan angkanya itu luar biasa. Nah ini pertama problemnya mungkin para kepala desa sedikit gagal paham mengenai pengelolaan dana desa ini yang untuk hal-hal yang signifikan untuk pembangunan desa ini di mana sih? Nah, terus kedua, apalagi sekarang dengan adanya Permendes nomor 6 tahun 2020, ini para kepala desa, saya lihat di Kabupaten Bogor mereka agak sedikit kebingungan gitu dengan tadinya rancangan RKPD sudah dimatangkan melalui RPJMDes yang ada, sementara di tengah jalan pada saat mau realisasi ini ada peraturan Permendes nomor 6 tahun 2020 nih. Nah, jangankan mereka ngeh akan Undang-Undang 2 tahun 2020, mereka sekarang untuk merealisasikan dana desa yang payung hukumnya berubah aja. Saya lihat sebagian besar pemerintah desa di Kabupaten Bogor ini mereka banyak kebingungan nih Mas nih. Nah, minimal kita memberikan sebuah edukasi atau pemahaman dulu kepada para kepala desa supaya mereka ini tergugah, mereka gitu. Karena sebagai kepanjang tanganan pemerintah, pengguna anggaran, mereka pun harus tahu, harus sadar, harus mengerti pengguna anggaran ini maksimalnya untuk apa, terus payung hukumnya di mana. Jangan sampai, ini banyak di Kabupaten Bogor di beberapa tahun terakhir saya lihat, para kepala desa ini malah terjerat oleh sebuah penyalahgunaan dana desa yang mereka nggak ngeh gitu. Ini penggunanya ke sini tapi dialokasikan di sisi lain.
ini. Jadi pada intinya kita gugah dulu lah kepala desanya gitu, Mas. Ya. Oke, terima kasih. Jadi, terima kasih. Oke, makasih Mas Hermawan. Jadi ya. Sebelum ke Mas Kolil, saya ingin menyampaikan salah satunya bahwa memang seperti yang saya sampaikan ke Mas Demyati, apa yang kita kerjakan hari ini, TV Desa, karena memang ada kesejarahan kita dengan teman-teman para Nusantara, ada Mas Sudir Santoso, ada juga bahwa bulan ini kita juga sudah ada di siaran satelit Telkom 4 yang artinya jangkauannya lebih luas. Kemudian beberapa aplikasi juga kita gunakan untuk keperluan ini, termasuk hari ini kita juga live di channel YouTube. Itu salah satu yang kami mencoba memberikan ruang untuk kemudian silahkan diceritakan seperti apa supaya teman-teman jadi paham. Kami tidak dalam posisi kemudian akan mendukung atau menolak atau bagaimana, tetapi ya semua yang kemudian sedang dikerjakan teman-teman dengan beberapa reasonnya itu bisa terpublikasikan dengan baik. Nah, kemudian kalau memang seperti yang tadi disampaikan Mas Demyati dan kita semua bahwa ini perlu dukungan dan seterusnya, ya semoga dengan media-media seperti ini maka semua punya kesempatan yang sama untuk kemudian mencermati dan kemudian mengambil keputusan. 74.000 sekian desa ketika bicara mungkin 1% atau 10%-nya mendukung sepakat dan kemudian bergerak. Saya pikir apa yang pernah saya terlibat membantu Mas Sudir Santoso waktu itu di 2005 di 2006 itu sangat memungkinkan untuk kembali menunjukkan bahwa ada kesadaran masyarakat, teman-teman kepala desa untuk melakukan sesuatu. Jadi diakui atau tidak, lahirnya Undang-Undang Desa tidak bisa lepas dari satu pergerakan di tahun 2006. Jadi sejarahnya ada, tercatat di catatan digitalnya ada, salah satunya adalah Undang-Undang 32 harus dibagi dengan dipecah dengan 3 undang-undang. Itu kejadiannya di satu forum di Jawa Tengah, di ruang Kesbangpol Jawa Tengah. Itu sedikit bernostalgia, jadi karena memang wis rada tua kadang-kadang perlu nostalgia kan gitu. Monggo Mas Kolil yang ingin disampaikan, ini salah satu tokoh pergerakan di Trenggalek. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang di forum ini. Menarik ini dari Pak Mokowam tadi bahwa saat ini dana desa sudah ilegal lah. Ini menarik bagi kami yang di desa. Terus kami di desa, Pak. Ya, sangat menarik kalau ini sudah dikatakan sebagai dana ilegal ketika negara atau pusat tetap mentransfer ke desa. Untuk saat ini sudah kalau di Trenggalek ya, di Trenggalek itu sudah masuk di yang tahap 2. Yang 40% tahap 2 itu sudah ditransfer dengan mekanisme yang tahap 2 sudah jalan ya, Mas? Ya. Tahap 2-nya sudah masuk ya? Sudah masuk. Ini sudah masuk sampai tahap 2. Ini kan jadi barang ilegal menurutnya Pak Mokowam tadi. Nah, itu yang jadi lucu di negara kita mungkin ya. Yang juga ini lah, mungkin segitunya kok untuk misalkan ini ya penghapusan, saya berpikirnya gini lah. Sebegitu kacaukah negara ini secara ekonomi sehingga untuk angka 70 triliun lah itu dibagi ke seluruh Indonesia itu sampai dibatalkan kan. Ini kan bukan pengurangan tapi pembatalan. Apakah sudah sebegitu parahnya ekonomi kita? Nah, mungkin tadi yang saya setuju dengan Pak Soleh tadi, ini harus benar-benar ahli ekonomi yang bicara nanti di MK. Sudah separah inikah Indonesia sampai membatalkan DD? Yang kalau kita ngomong ini seluruh Indonesia ini ya hanya ya kalau kami ngomong ya hanya 70 triliun lah. Ya,
sampai teganya dibatalkan, bukan hanya dikurangi. Ini yang jadi pemikiran kami di Trenggalek kemarin. Kepala desa, perangkat desa, asosiasi itu udah kumpul-kumpul ngomongin ini. Mosok sih segitunya lah Indonesia ini. COVID ini segitunya. Toh saat ini misalkan aturan-aturannya sudah ngomong dana desa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, ya ini jadi kekhawatiran kami semua sebenarnya, karena jujur saja untuk daerah-daerah seperti kami di Trenggalek tidak banyak daerah desa-desa yang sudah punya PAD misalkan. Mau tidak mau ketika nanti misalkan di bulan Agustus ternyata nota apa namanya itu istilahnya di pidato kenegaraan itu sudah munculkan lagi dana desa, ya sudah. Saya yakin seperti tadi disinggung Pak Soleh, ini kepala desa baru akan bergerak, baru akan baru akan rame-rame ketika itu sudah diputuskan berhenti, dan itu saya yakin nanti sudah katakan nasi sudah jadi bubur, akan sangat sulit untuk mengembalikan bahwa ini tidak jadi dibatalkan misalkan, tapi di nota keuangan APBN sudah tidak ada. Ini saya berharap mungkin akan timbul seperti tadi, misalkan gerakan moral di desa-desa, di seluruh kabupaten lah katakan, di setiap kabupaten menolak untuk itu. Paling tidak ada gerakan moral bahwa dana desa ya pasal itu harus dihapuskan dari undang-undang itu. Mungkin ya gerakan moral di semua kabupaten bahwa menolak untuk itu. Selain memang ya tetap kami akan sangat mendukung langkah-langkah yang ditempuh untuk ke MK, dan kemarin kami dari PPDI Trenggalek juga sudah kumpul, pengurusnya sudah kumpul, siap untuk membackup itu. Artinya biasanya kalau oke lah, kalau wul-wulan, kalau mau iuran ya kita siap. Itu sudah kemarin sudah diobrolkan di pengurus PPDI Kabupaten Trenggalek di kabupaten. Saya yakin ini karena tadi memang sama juga yang tadi Mas Hermawan di Bogor, masih banyak saat ini kepala desa yang belum menyadari bahwa ini ada ancaman itu. Karena kita semua masih ribet urusan BLT, masih kades-kades ribet di protes warganya terkait bantuan BST, macam-macam bantuan yang di desa, dan saat ini sudah timbul polemik-polemik yang akhirnya kepala desa jadi tersita waktunya ke situ, lupa. Bahkan banyak desa, Mas Koco, di Trenggalek yang lupa kalau saat ini COVID itu masih ada di sekitar kita, virusnya, tapi sudah sibuk dengan urusan bantuan. Kita sudah lupa. Banyak desa yang lupa bahwa saat ini COVID-19 itu masih ada di desa, masih ada di sekitar kita, tapi saat ini kami semua itu disibukkan dengan urusan data yang salah, kayak bantuan yang tiba-tiba ke orang kaya yang akhirnya tetangganya jadi ke balai desa, ini sibuk dengan itu. Mungkin itu di Trenggalek, saya secara pribadi ya berterima kasih lah, secara umum kami dari Trenggalek berterima kasih untuk tim kami support kemarin dari PPDI Trenggalek, siap untuk support pengajuan ke MK ini. Terima kasih, Mas Koco. Apa ya? Oke, terima kasih. Yang menarik mungkin ke Mas Soleh ini. Mas Soleh, momentumnya sepertinya kan akan kita lihat di laporan atau penyampaian nota keuangan yang nanti mungkin akan disampaikan oleh pemerintah. Artinya saya melihat menariknya adalah ketika tadi disampaikan kalau kemudian masih ada dana desa, itu kan berarti abai terhadap undang-undang yang sudah menghapuskan atau membatalkan pasal itu, gitu kan? Kalau masih ada dana desa, kalau nggak ada dana desa, ada kesadaran
serentak bahwa oh ternyata undang-undang dijadikan pegangan untuk tidak mengalokasikan. Kalau tidak ada dana desa mungkin itu menjadi momentum kesadaran bareng dari teman-teman. Tapi kalau kemudian di dalam nota keuangan masih ada dana desa mengikut dengan aturan pasal 2 atau pasal berapa yang tadi disampaikan, pasal yang di atas tentang transfer daerah dan dana desa, apakah kemudian itu akan jadi apa ya? Jadi peredam untuk kemudian oleh buktinya juga masih dianggarkan. Apakah kemudian ada peluang langkah hukum yang lain yang bisa dilakukan ketika dialokasikan berarti kamu melanggar undang-undang dan seterusnya. Masalah bisa diberikan pandangan, Mas? Oke, Mas Dimyati mungkin sebelum Mas Soleh. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan Pak Mukawam, jelas. Jadi dengan berlakunya undang-undang ini, dengan berlakunya undang-undang 2, maka dana desa itu mulai Maret Perpu diundangkan, 16 Mei undang-undang diundangkan, dana desa ini sudah tidak ada. Karena kalau melihat unsur pasal di 72, apa itu undang-undang desa? Apa itu dana desa? Dana desa adalah belanja pusat, kewajiban pemerintah pusat, haknya desa sebesar 10% yang dipergunakan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Ketika dengan berlakunya Perpu nomor 1 dan Undang-Undang 2, ketentuan itu sudah tidak ada. Karena tidak ada celah peluang di undang-undang memberikan ruang pada pemerintah pusat ikut ngatur DD. Jadi, ketika ini sudah dicabut, berarti DD ini sudah nggak ada. Akhirnya muncullah ini BLT DD. Jadi pemerintah desa hanya dititipi kayak menjadi DD kan gitu. Jadi BLT ini belanjanya pemerintah pusat, bukan belanja pemerintah desa. Tidak ada satu desa pun di Indonesia yang dalam penyusunan RKP Des maupun di Musdesnya itu menjadi bagian program untuk penyediaan BLT, nggak ada. Penegasan dari mantan Ketua Pansus Undang-Undang Desa saya kira tegas. Dana desa dengan di undang-undang ini sudah tidak ada. Berarti kalau ada transfer dari APBN ke desa ini legal. Saya kira pernyataan Ketua Pansus ini bisa kita jadikan juga. Oke, Mas Soleh kayaknya sudah bisa memberikan responnya, Mas. Ini kalau saya sih lebih dalam konteks, kalau saya lebih dalam konteks kejadian apapun kan sisi hukum itu masih memungkinkan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan. Artinya ketika kemudian sudah jelas undang-undangnya bahwa pasal itu sudah dibatalkan, maka ketika pasal itu dijalankan, yaitu berarti kamu bermasalah kan gitu. Nah kalau kemudian itu tidak dijalankan, maka kemudian teman-teman kepala desa juga merasa bahwa oh ini artinya kesadarannya kemudian akan lebih cepat terbangun kan gitu. Kira-kira gimana Mas Soleh? Jadi kembali tadi seperti apa yang saya sampaikan. Nah ini kan kaitannya kalau misalnya di dalam nota pembacaan tanggal 16 Agustus oleh Presiden, ternyata yang dibacakan itu bahwa masih ada dana transfer DD. Nah ini apakah ini bagaimana, ini legal apa tidak kan gitu loh. Nah, jadi sekarang itu kan persoalannya begini, ada dua, kita bicara hukum apa bicara duit. Kalau itu bicara duit meskipun ilegal tetap duit, yang penting bisa diterima oleh teman-teman desa. Nah, tetapi bagi saya, karena kita ini hukum, maka kepastian hukum ini yang harus kita ungkapkan, supaya pemerintah itu sadar bahwa mereka itu sudah salah memasukkan pasal. Kan begitu. Itu kalau nanti di dalam nota keuangan dibacakan masih ada anggaran untuk dana desa. Kalau ternyata tidak ada, oh ya berarti benar.
pasal 28 itu adalah kesengajaan, pasal 28 ayat 8 memang tujuannya untuk menghapus dana desa. Kenapa dimunculkan pasal 2 ayat 1 huruf I? Supaya teman-teman kepala desa itu nggak sadar dengan pasal 28 ayat 8-nya. Jadi fokusnya itu hanya kepada, oh masih ada, oh ini hanya soal pengalian ke BLT dan lain-lain, kan gitu loh. Jadi saya ingin di sini supaya segera teman-teman kepala desa itu sadar, jangan lagi bicara soal, oh saya masih nerima dana, berarti aman. Bukan, ini bukan soal aman dan tidak aman, ini soal kebaikan dari pemerintah pusat supaya tidak didemo oleh teman-teman kepala desa. Oh si ono, berarti kamu enggak usah demo, kamu enggak usah protes. Tapi tidak ada jaminan bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kalau itu masih ada. Sebab pasalnya sudah dicabut atau sudah dibatalkan. Jadi kepastian hukum itu menurut saya titik utamanya. Oke, artinya memang semangat yang coba dibawakan sebenarnya lebih dalam koridor bagaimana kita melakukan tindakan ini karena memang ada catatan dari produk hukum ini yang kemudian punya dampak yang memungkinkan dan sangat legal dilakukan ketika dana desa itu tidak dialokasikan di tahun depan karena memang secara aturannya seperti itu. Artinya ini kan lebih pada memberikan kesadaran kepada pembuat kebijakan juga bahwa ya kamu bikin aturan ini harus jelas ini maunya yang seperti apa. Mungkin gitu ya, Mas. Pak Suryo, yang menggelitik itu kan begini, kalau ada dana desa dipergunakan oleh kepala desa tidak sesuai tupoksinya, bukan pembangunan ternyata digawe kawin maneh misalnya kan gitu toh. Maka dia kena tindak pidana korupsi. Betul. Pertanyaannya, kalau dana desa itu ditransfer yang dalam bahasa tadi itu ilegal, sudah dicabut oleh pasal 28 ayat 8, apakah itu tidak korupsi? Pertanyaannya begitu, sebab pasal korupsi baik itu pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, barang siapa yang merugikan keuangan negara, baik itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang lain ini kan bisa kepala desa, bisa masyarakat yang menikmati. Pertanyaannya, berani tidak polisi melakukan pengusutan? Berani tidak kejaksaan? Berani tidak KPK? Karena sebab ini kan dampaknya luar biasa. Bayangin pemerintah yang melakukan kesalahan, yang menikmati adalah orang-orang desa. Tentu menurut saya itu tidak akan terjadi pengusutan oleh pihak berwajib. Masa pihak berwajib mengusut keputusan dari pihak pemerintah itu enggak. Cuman saya ingin memastikan ketika itu bicara ilegal kan berarti itu melanggar hukum. Konsekuensinya kalau melanggar hukum, merugikan keuangan negara, yaitu masuk wilayah tindak pidana korupsi kan. Oke, ini semakin kalau ngobrol sama orang hukum ini memang semakin asik aja. Setiap celahnya itu kan ada di sini dan saya sangat bisa memahami bahwa on prosesnya seperti ini, on prosesnya seperti ini. Memang ini kadang yang disampaikan terakhir dari Mas Soleh tadi yang saya tangkap itu sama seperti ketika kemudian teman-teman perangkat desa itu mendapat perlakuan tidak pas dari kepala desa kemudian difitnah kompli. Akhirnya kan antara kemudian ingin mempertahankan secara aturan hukumnya penghentian ke perangkat desa itu tidak sesuai aturan, tapi sisi yang lain karena di lingkungan desa kalau kemudian menggugat itu kok rasanya ora pantes jabatan digugat dan seterusnya. Artinya ini memang uniqueness dari satu aturan dan seterusnya ini menarik untuk kemudian dibedah. Tapi kayaknya Mas Mokom harus memberikan kan kita sudah sepakat sampai jam 9 karena ini menyangkut pola acara kita, jadi memang masih ada sisa waktu 10 menit saya khususkan untuk para tokoh-tokohnya, narasumber utamanya. Mas Mukom, monggo bisa memberikan pandangan-pandangannya mungkin di bahasa
bahasa teman-teman yang lain itu closing statement. Monggo Mas Mukwam. Ya, terima kasih. Closing apa lagi yang harus saya lakukan? Loh, kalau closing statement itu kan untuk menutup obrolan kita hari ini, apa benang merahnya apa yang mungkin karena ini disaksikan, insya Allah disaksikan oleh teman-teman kepala desa. Saya juga wacana berkembang mulai dari provokasinya Mas Suryo, pendapatnya itu Mas Soleh, ya. Kemudian Mas dari Bogor, kemudian dari Trenggalek Pak Khalil, ya, dan banyak yang lain yang mendengarkan, saya kira. Pertama bahwa tolong baca Undang-Undang Desa secara benar. Satu. Kenapa, Mas Soleh? Ini banyak sekali orang yang tidak memahami desa dengan definisi Undang-Undang 6. Definisi desa dalam Undang-Undang itu berbeda dengan 32 2004, berbeda dengan 2299, berbeda dengan 579, berbeda dengan 574, berbeda dengan 1968 dan lain-lain. Jadi perspektif yang dibangun oleh semua stakeholders ini, desa itu unidentified, Mas. Tidak berdasar pada definisi dalam Undang-Undang 6 itu. Sehingga persepsi yang dibangun ini adalah desa hari ini sama dengan desa 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ini Mas Suryo. Pak Suryo hari ini berbeda dengan Suryo 10 tahun yang lalu, berbeda dengan Pak Suryo 20 tahun yang lalu. Nah, perspektif ini saya kira harus disadarkan kepada semua stakeholders, terutama adalah oleh pemerintah dan teman-teman kepala desa dan aparat desa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, emosi ya yang dikembangkan pada undang-undang ini lahir, saya kira harus juga digunakan di dalam menghadapi JR yang dikomentari oleh Pak Soleh ini. Ya, artinya hanya dilihat separuh mata aja oleh pemerintah gitu. Pak Soleh itu sudah menjelaskan bagaimana pentingnya membangun desa. Kemudian apakah tidak penting rupiah itu untuk membangun desa. Kemudian minta lagi tolong ekonom-ekonom yang bisa melakukan matematika ekonomi bahwa pembangunan dana APBD itu desa masih diperlukan. Ya. Jadi nanti ada data kenapa untuk subsidi sekian, kenapa untuk BUMN sekian, kenapa untuk recover UMKM 150 triliun, kenapa yang lain. Sehingga posisi dana desa itu dalam kacamata saya itu adalah bagian kecil dari APBN yang penting. Ya, maaf, bagian penting walaupun itu jumlahnya tidak terlalu besar dibanding misalnya adalah negara menyelamatkan BUMN. Jadi artinya bagi saya kalau saya presiden kecil untuk memberikan bantuan kepada untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 6 itu berdasar pada Undang-Undang 6 untuk dana desa itu kecil sekali itu. Nah, kecil saja masih diganggu. Jadi emosionalitas, perasaan ya, bukan emosi lah mengenai negatif tidak. Tapi bahwa semangat kawan-kawan untuk melakukan keberpihakan terhadap berlakunya dana desa, saya kira masih diperlukan. Ya. Jangan sampai kemudian ini hilang momentum. Ya. Tadi saya sudah WA ke Mas Koco, Mas, beberapa pihak yang men-JR Undang-Undang 2 2020. Ternyata, Mas, di antara sekian 6 yang melakukan JR itu belum ada yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Soleh tadi berkaitan dengan pasal 72 ayat 2 itu. Jadi itu saya kira dari Boyamin, Pas Boyamin dari pengacara di Solo, itu masih belum ada yang khusus mengenai Undang-Undang pasal 28 ayat 2 itu. Jadi saya kira besok atau dalam secepatnya harus melakukan kaitannya dengan men-JR pasal 28 itu karena belum ada yang men-JR pasal 28 itu. Nah, ini membuktikan bahwa hanya Mas Suryo dan teman-teman lah yang menyadari bahwa itu persoalan gitu. Bagi yang lain barangkali kalau perlu dininabubukan kepala desa itu jangan sampai kemudian protes terhadap Undang-Undang 2 tahun 2020 ini. Nah, karena itu terakhir yang katakan bahwa bagi saya ini, Mas Soleh, ini no or never, Mas. Ya. Jadi Mas Koco, sekarang atau tidak sama sekali men-JR itu. Setuju. Kalau sekarang JR harus menang. Itu. Dan karena itu settingnya adalah bukan dokumen kita, setting kita adalah ya sekarang harus kita lakukan. Besok udah terlambat.
Jadi no or never itu penting sekali Mas Koco untuk memberikan satu promosi kepada kepala desa. Tadi Mas Hermawan sampaikan bahwa 414 kepala desa pun masih ada yang belum menyadari bahwa itu problematika yang akan datang dalam pembangunan desa. Jadi saya kira no or never masih tidak ada lain Mas, karena mau kepada siapa lagi kalau sampai tidak bergerak. Kenapa? Pemerintah pusat juga tutup mata, DPR juga tutup mata, ya. Kenapa? Karena terjadi satu proses demokrasi yang hari ini saya kira demokrasi kita sudah demokrasi yang one demokrasi, tidak lagi ada kekuatan oposisi dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini ya di republik ini. Jadi semua DPR, semua Senayan itu sekarang sudah apa kata pemerintah sudah dilaksanakan. Ini saya kira membahayakan bagi demokrasi kita ke depan. Itu Mas Koco. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Mukom. Mas Demiati, closing statement nanti yang jadi gongnya Mas Soleh. Oke. Terima kasih. Yang jelas kami sudah memulai, kami sudah melangkah dukungan partisipasi semua pihak, kepala desa, perangkat desa yang ada, kita harapkan untuk kesuksesan Mas Soleh dan tim untuk di MK. Saya kira itu, Mas Suryo. Assalamualaikum. Mas Soleh, monggo. Mas Suryo, di MK itu kalau misalnya besok kita daftar ada waktu sekitar 3 minggu baru nanti akan sidang pertama. Nah, sidang pertama itu adalah nasihat-nasihat dari hakim panel, 3 hakim konstitusi akan memberikan masukan. Jadi kalau besok itu baru 2 kepala desa yang sebagai pemohon, harapan kita nanti pada saat perbaikan ada representasi misalnya, oh ini perwakilan Sulawesi, kepala desa A, perwakilan Sumatera siapa, Kalimantan siapa, Papua siapa, Jawa Tengah, supaya kita ingin menggiring kepada opini bagi hakim konstitusi bahwa persoalan ini persoalan yang serius, persoalan ini menjadi keprihatinan bersama bagi masyarakat desa, tidak hanya oh ini Madiun, oh ini Jawa Timur, enggak. Kalau bisa itu semakin banyak semakin bagus. Meskipun penggugatnya itu pomohonnya 100 orang dengan 1 orang nilainya sama, tapi kita ingin ini sebagai kampanye, sebagai kampanye kepada publik supaya semakin banyak daerah itu terlibat, desa terlibat, itu akan semakin membangun ya, menggugah semangat dari desa-desa yang lain yang selama ini tenang adem ayem, tidak merasa terganggu adanya pasal 28 ayat 8. Sekali lagi, ayo ini sebagai langkah awal menjadi introspeksi kita. Kalau tadi bahasa Pak Mukom, kita nggak boleh terlena. Ini adalah momentum ternyata dana desa yang berlaku baru mulai 5 tahun yang lalu, ini kayaknya mau diganggu lagi, mau diganggu supaya ini tidak terrealisir kan itu. Dengan munculnya pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 tahun 2020. Prinsipnya saya senang, saya siap mendampingi teman-teman karena ini menjadi upaya terobosan hukum, keberanian kita melawan ketidakadilan yang akan muncul bagi majunya pembangunan di desa-desa itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Intinya butuh dukungan dalam konteks kesadaran bahwa ada sesuatu dengan produk hukum, bahwa kemudian langkah-langkah hukum sudah dilakukan atau sudah dipersiapkan oleh Mas Dimiati dan juga Mas Soleh, khususnya dalam hal ini Mas Soleh yang mendapat kuasa untuk melakukan langkah-langkah hukum. Salah satu yang kemudian menjadi penting yang saya tangkap dari Mas Soleh adalah dukungan dari teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Saya pernah mengalami itu pada saat kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung terkait dengan beberapa pasal di PP 72 karena wilayahnya PP bertentangan dengan undang-undang, akhirnya masuknya di Mahkamah Agung dan memang betul seperti yang disampaikan Mas Soleh tadi, real dukungan dari yang mendapatkan dampak langsung atau yang terkena dampak langsung itu menjadi sangat penting. Kebetulan ulang tahun TV Desa tanggal 16 kemarin
saya nggak tahu teman-teman sempat mengikuti atau tidak. Kita kemarin ada acara ulang tahun. Nah, salah satu yang kemudian kita dukung adalah bagaimana membangun database perangkat desa. Memang konsentrasi kita kemarin perangkat desa. Jadi database perangkat desa. Kami sudah dengan mendukung teman-teman dari PPDI dan PT Publisker untuk meluncurkan satu aplikasi, platform aplikasi database di Play Store, itu perangkat desa, perangkat desa, tertulis nama di situ perangkat desa, bisa di-search nanti di Play Store. Itu mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk kemudian lebih memudahkan kita berkomunikasi. Silahkan mendownload, mengisi data-data di sana, dan nanti akan saya minta ke tim database untuk kemudian bisa menyampaikan informasi dan meminta dukungan, apakah memang mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman, sehingga bentuk dukungannya akan seperti apa. Apakah ada surat tertulisnya, atau kemudian ada nomor rekening yang mungkin bisa disampaikan, dan seterusnya. Itu nanti secara teknis kita bisa kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tanpa terasa 21.00 sudah sampai pada waktunya. Saya harus menutup pertemuan ini. Kepoin Desa reguler kita jam 10 sampai jam 11 siang. Hari ini kami tidak ada kepoin jam 10 sampai jam 11 karena ada Kepoin Desa spesial malam ini. Terima kasih untuk semua narasumber. Makasih Mas Dimyati, makasih Mas Soleh, makasih Mas Oke, makasih juga Pak Suryo yang sudah menyampaikan pandangan-pandangannya. Saya berharap semua memandang ini sebagai sesuatu yang positif, bahwa kita tidak sedang melakukan provokasi, kita tidak sedang melakukan intimidasi terhadap pihak manapun, tidak sedang melakukan langkah-langkah yang lagi video call, lagi meeting. Kita sedang coba jalankan dalam koridor ya, soalnya mamamu telepon. Langkah-langkah hukum yang memang harus dilakukan dan sangat wajar harus dikerjakan oleh mereka-mereka yang memang merasa tidak nyaman atau merasa terganggu atau merasa kurang pas dengan satu produk hukum, maka dilakukan aksi-aksinya dalam proses hukum. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa malam ini. Jangan lupa mendukung TV Desa untuk tetap terus mengudara, untuk tetap terus berkarya. Subscribe channel YouTube kami, ikutin acara-acara kami di di satelit, di televisi teman-teman yang di luar. Apabila ada ide atau ada pesan-pesan khusus yang perlu diangkat dalam acara-acara kita, silahkan berkomunikasi ke 083 kali 01317160. Itu adalah WA official kami, jadi silahkan berkirim di situ dan kami akan menanggapi lebih lanjut untuk kemudian membuat program-program yang benar-benar edukatif untuk desa dan tetap membawa semangat kita adalah TV Desa Perekat Jati Diri Bangsa. Sampai jumpa di forum yang lain. Sampai jumpa di Kepoin Desa berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Saya pernah dengar itu bahwa ada pasal yang mengatur seperti tadi, dengar. Tapi saya nggak begitu tak urus terkait pasal itu. Saya nggak begitu ngurus. Kenapa nggak begitu ngurus? Karena fakta di dalam rapat terbatas dengan Presiden, Bu Menko jelas sudah menghitung dana desa untuk 2021. Artinya apa? Ya mungkinlah silakan ada fakta tulisan dan seterusnya, itu fakta lain. Tetapi saya melihat fakta yang saya lihat sendiri di dalam rapat resmi pemerintah dipimpin Presiden dan Bu Menko sudah menganggarkan dana desa tahun 2021
yang nilainya sama persis dengan sekarang 72 triliun. Artinya yang penting bagi saya itu, apakah kemudian di Perpu yang sudah jadi undang-undang ada kalimat yang ini, ya sudah itu urusan lain. Tapi bagi saya duit di 2021 sudah dialokasikan untuk dana desa dengan jumlah yang sama dengan tahun ini 72 triliun.